Lampu hijau, Belanda sokong 3 lembaga bongkar kembali kejahatan perang di Indonesia. Okenzone.com Randi Wirayuda, tanggal 1 April tahun 2017 pukul 16.04, KITLV. NIMH dan NIOD sudah diberi lampu hijau dan sokongan dana pemerintah Belanda untuk periksa lagi ekses perang dekolonisasi tahun 1945 sampai tahun 1950. Kehebohan tentang sejarah kelam di masa Perang Kemerdekaan Indonesia, Perang Dekolonisasi menurut Belanda, tahun 1945 sampai tahun 1950, sempat mencuat setelah kemunculan hasil penelitian Remy Limpak dalam bukunya. Limpak menuangkan beberapa fakta baru tentang kejahatan perang Belanda di negeri kita. Buku De Brandende Kampongs van Generaal Spoor, atau kalau diterjemahkan, kampung-kampung yang dibakar Jenderal Simon Spoor itu, mengungkap beberapa fakta bahwa kejahatan melakukan penelitian. Lampiran yang dikirimkan aktivis dan juga Ketua Yayasan Komite Utang Kehormatan Belanda, KUKB, Jeffrey M. Pondag via surat elektronik Surel. 3 lembaga yang dimaksud akan melakukan penelitian kembali di Indonesia adalah KITLV, Koninklijke Instituut voor Taal, Land and Volkenkunde, atau Institut Ilmu tentang Asia Tenggara dan Karibia Kerajaan Belanda, NIMH, Netherlands Instituut voor Militaire Historie atau Institut Sejarah Militer Belanda, serta NIOD, Netherlands Instituut voor Oorlogsdocumentatie atau Institut Dokumentasi Perang Belanda. Ketiganya sudah diberikan lampu hijau oleh pemerintah dan parlemen negeri kincir angin, di mana ketiganya juga akan diberikan sokongan finansial untuk melakukan penelitian lanjutan. Setidaknya ada 9 poin penelitian yang telah disepakati 3 lembaga itu sejak tanggal 9 Februari tahun 2017. Untuk dilakukan dalam tempo yang belum dibeberkan detailnya kapan. Poin pertama, agenda penelitiannya adalah pembuatan sebuah sintesis atau sebuah studi singkat sekira 300 halaman. Yang kedua, agenda penelitian, periode bersiap, yang terjadi akhir 1945 hingga awal 1946 di Indonesia, Hindia Belanda menurut Belanda. Agenda penelitian soal periode bersiap ini sedianya lumayan sensitif untuk diungkap. Ketiganya akan memetakan akibat-akibat psikologis bagi militer dan penduduk sipil Belanda pasca proklamasi RI tanggal 17 Agustus tahun 1945 yang belum diakui Belanda. Kenapa psikologis tidak diteliti atau diperiksa pula sebelum Jepang menjajah Hindia Belanda yang membuat orang-orang pribumi jadi manusia kelas 5, ketus Jeffrey via surelnya kepada Okenzone. Sementara itu, agenda penelitian ketiga adalah soal konteks politik pemerintahan. Yang keempat adalah agenda penelitian tentang konteks politik internasional. Kelima, agenda penelitian komparatif perang dekolonisasi dan counterinsurgensi. Keenam adalah penelitian tentang perang asimetris, yakni terkait skala luas kebijakan dan tindakan militer serta justisi. Agenda penelitian ketujuh berikutnya adalah studi-studi regional, yakni penelitian tentang interaksi kekerasan ekstrim dari sisi Belanda dan Indonesia dengan bekerja sama dengan para sejarawan Indonesia. Kerjasama dengan para sejarawan Indonesia juga akan dilakukan KITLV, NIMH dan NIOD dalam agenda penelitian ke-8 dan 9, yakni penelitian tentang dampak sosial yang berlarut-larut, serta penelitian tentang pernyataan saksi-saksi atau rekan sezaman. Atas nama siapa sejarawan Indonesia bekerja sama? Bambang Purwanto dan Abdul Wahid dari Universitas Gadjah Mada. Negara, pemerintah, kita harusnya jangan diam dan perhatikan bagaimana di Belanda melihat masalah ini, tandas Jeffrey.